Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Halo sahabat-sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama. Semoga semuanya sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Tetap semangat, mari kita selesaikan sampai selesai 1 bulan penuh dalam berpuasa. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah dan bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan. Tentunya kita semua sudah tahu bahwa ada 3 pembagian dalam bulan Ramadan. 10 hari yang pertama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam 10 hari yang kedua ini kita ingin sekali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya di akhir Ramadan kita bagikan bayi yang baru lahir karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah hendaknya kita selalu memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang kedua dalam momen Ramadan ini kita manfaatkan untuk yang kedua, yaitu Qiyamul Lail. Kita istiqomahkan setiap malam kita melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, juga sholat taubat, serta sholat-sholat lainnya yang kita itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, kita ikut berpartisipasi memberikan takjil atau makan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, wahai saudaraku, perbanyaklah membaca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian yang berbahagia, Ramadan adalah bulan mulia, bulan yang mustajabah. Apapun doa yang kita panjatkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bisa dikabulkan karena 4 hal. Yang pertama adalah doa itu dikabulkan karena memang doa yang dibaca adalah doa-doa yang makfur, doa-doa yang telah dituntun oleh nabi-nabi sebelum kita, atau sebelum Nabi Muhammad, atau sebelum nabi-nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran. Karena doanya yang mustajabah kemudian diucapkan, maka diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa itu bisa dikabulkan karena orangnya yang memanjatkan. Karena orang yang memanjatkan doa tersebut, dia benar-benar bersih hatinya sehingga diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa bisa diijabahi karena didoakan atau dibacakan dalam waktu-waktu yang mustajabah, dalam waktu-waktu tertentu, misalnya di bulan Ramadan, di antara adzan dan qomat, di malam-malam bulan Ramadan, kemudian di malam kita waktu tahajud dan waktu-waktu lainnya, yang itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Dan yang keempat adalah doa bisa dipanjatkan dan diterima karena kita panjatkan di tempat-tempat yang mustajabah. Misalnya di masjid, di Makkahul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah.
di tempat-tempat yang mustajabah kita panjatkan doa-doa kita, Allah mengabulkan. Itulah tempat berdoa di mana Allah bisa mengijabahi doa-doa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini ada peristiwa istimewa, yakni turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang jumlahnya ada 30 juz, yang setiap hari kita lantunkan, kita baca. Bukan hanya sekedar membaca, tapi kita resapi isinya, kita resapi maknanya, kita ketahui dalamnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran yang sangat luar biasa, yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun ini. Isinya luar biasa dahsyat, di mana Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama umat Islam yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran banyak pelajaran, banyak isi yang sangat bermanfaat untuk menuntun kita ke jalannya Allah. Di antaranya ada pelajaran akidah, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada masalah ibadah, yakni tuntunan kita menyembah kepada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepada Allah. Yang ketiga di dalam Al-Quran ada sejarah, peristiwa-peristiwa dahulu ketika sebelum ada dunia. Ada peristiwa nabi-nabi terdahulu, ada peristiwa masa Nabi Muhammad dan masa-masa yang akan datang yang itu belum terjadi sampai saat ini, seperti adanya Siratal Mustaqim, surga neraka, serta hari kiamat. Di dalam Al-Quran juga berisi tentang sains teknologi, di mana di situ ada ilmu pengetahuan yang tidak kalah pentingnya dan juga tidak kalah dahsyatnya dengan temuan-temuan orang-orang yang pintar hari ini. Hadirin yang berbahagia, sungguh Al-Quran ini sangat-sangat luar biasa. Di situ isinya banyak sekali yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran banyak pelajaran, banyak isi yang sangat bermanfaat untuk menuntun kita ke jalannya Allah. Di antaranya ada pelajaran akidah, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada masalah ibadah, yakni tuntunan kita menyembah kepada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepada Allah. Yang ketiga di dalam Al-Quran ada sejarah, peristiwa-peristiwa dahulu ketika sebelum ada dunia. Ada peristiwa nabi-nabi terdahulu, ada peristiwa masa Nabi Muhammad dan masa-masa yang akan datang yang itu belum terjadi sampai saat ini, seperti adanya Siratal Mustaqim, surga neraka, serta hari kiamat. Di dalam Al-Quran juga berisi tentang sains teknologi, di mana di situ ada ilmu pengetahuan yang tidak kalah pentingnya dan juga tidak kalah dahsyatnya dengan temuan-temuan orang-orang yang pintar hari ini. Hadirin yang berbahagia, sungguh Al-Quran ini sangat-sangat luar biasa.
Di situ isinya banyak sekali yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, semoga Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita semua, menjaga kita semua, sehingga dengan pertolongan dan juga maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sempurna sampai seakhir di penghujung Ramadan, sehingga nantinya kita menjadi hamba yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.